Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6381 sampai bab 6390. Pukul 5:30 sore. Hari mulai gelap. Sesosok tubuh yang tergesa-gesa berlari ke jalan antik. Orang ini langsung menuju ke Vintage Deluxe, yang merupakan inti dari jalan antik. Pada saat ini, manajer Vintage Deluxe, Yorick, sedang melihat-lihat toko bersama beberapa pegawai. Ada beberapa pelanggan yang berkeliaran di dalam toko. Yorick menyerahkannya kepada pegawai lain untuk ditangani. Sementara dia dengan cemas menunggu anak laki-laki yang dikirim oleh Zakari. Beberapa menit kemudian, sesosok tubuh ditarik masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, apakah bosnya ada di sini? Apakah mengumpulkan barang antik di toko? Kumpulkan. Kumpulkan. Yu Fei segera menyapanya dengan antusias dan berkata, ditanya, saya ingin tahu apa yang ingin Anda jual. Pria itu melihat sekelilingnya, lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus sutra merah dari tangannya. Kemudian dengan hati-hati dia membuka salah satu sudutnya, menampilkan celah, meminta Yorick melihat sebagian kecilnya, lalu segera menutupinya lagi, dan berbisik, ini hal yang bagus. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya. Yorick berkata sambil tersenyum. Lihat dirimu. Maksudku, di seluruh Aurus Hill, jika ada sesuatu yang tidak bisa diambil oleh Vintage Deluxe, maka tidak ada yang bisa diambil darimu. Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi yang dalam. Saya hanya melihat sedikit dari apa yang baru saja Anda tunjukkan kepada saya. Rupanya itu adalah sebuah sayangnya. Jika saya tidak salah, menilai dari pengalaman pribadi saya, itu pasti dari dinasti Ming. Oke, silakan pindah ke ruang VIP dan kita bisa membicarakannya secara detail. Biarkan saya melihatnya lebih dekat dan memberi Anda harga sebenarnya. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Oke, ayo. Yorick mengundangnya ke ruang VIP di belakang lalu menutup pintu. Hanya menyisakan mereka berdua di dalam. Awalnya, tidak ada pengawasan di ruang VIP. Sejak Jacob menjatuhkan vas, Jasmine menyuruh orang memasang kamera pengintai di lokasi yang jelas. Pria itu masuk dan melihat ada kamera pengintaian di dalam ruangan. Jadi dia segera bertanya, mengapa masih merekam di sini? Saya tidak bisa memberitahu orang-orang di luar tentang kedatangan saya ke sini. Percakapan sebenarnya ini hanya naskah yang sudah diatur. Jadi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Ini adalah kamera keamanan internal kami. Ini terutama digunakan untuk menyimpan bukti jika ada yang memiliki gangguan atau persetujuan tentang hal-hal. Mereka yang bekerja di industri ini harus berhati-hati. Jika mengambil sepotong porselen yang pada dasarnya rusak dan menjatuhkannya di sini dengan sengaja, dan mengatakan kami memecahkannya, kami akan diminta untuk memberikan kompensasi sesuai dengan pasar normal. Kalau tidak ada pengawasan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Wajar saja kan? Pria itu tidak punya pilihan selain sinkronisasi tangan dan berkata, oke, saya di sini untuk menjual barang, bukan untuk menipu orang. Anda harus melihat dulu barangnya. Dan jika berhasil, beri saya harga sesegera mungkin. Setelah itu, dia menyerahkan barang-barang itu. Benda yang dibungkus sutra merah itu diserahkan ke tangan Yorick. Yorick mengambil benda itu dan melihat ke arah patung Buddha dan alasnya dengan hati-hati. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada pria itu, kakak, apakah kamu terburu-buru untuk menjual benda ini? Dia berkata, selama harganya cocok, kita bisa bergerak sekarang. Yorick sambil tersenyum berpikir dan bertanya kepadanya, berapa harga yang akan Anda kutip untuk benda ini? Pria itu mengulurkan 500.000. 500.000. Yorick tertawa dan berkata, benda ini terlihat seperti Buddha perunggu dari zaman Xuande dinasti Ming.
Pengerjaan dan bentuknya sangat bagus. Jika dilelang, bisa dijual minimal 1 atau 2 juta. Cari yang kuat seperti vintage deluxe. Kalau dijual konsinyasi di toko barang antik, bisa dijual minimal 1 juta. Lelaki itu menghela napas. Sejujurnya, benda ini milik lelaki tua kami, yang baru saja meninggal sore ini. Dia meminta untuk mewariskan semua barang antik di rumah kepada kakak tertuaku dalam wasiatnya. Kupikir lelaki tua itu sangat parsial. Jadi aku harus mendapatkan sesuatu untuk diriku sendiri. Jadi saya diam-diam mengeluarkannya dan ingin segera menjualnya. Jika Anda ingin menguangkannya, Anda tidak perlu memberi tahu saya apakah nilainya 1 juta atau 2 juta, atau bahkan 3 atau 5 juta. Saya tidak serakah. Jika Anda memberi saya 1/2 juta, barang ini menjadi milik Anda. Yorick bertanya balik kepadanya. Karena orang tuamu telah membuat surat wasiat dan menyerahkan barang-barang kepada kakak laki-lakimu, dan kamu mengeluarkannya secara diam-diam. Ini adalah pencurian. Barang ini adalah curian. Apakah aku berani bersumpah untuk bertahan? Dia segera berkata, orang tua kami punya banyak barang, dan ini hanya salah satunya. Lagi pula, kakak tertua saya tidak tahu apa-apa tentang barang antik yang banyak nilainya. Selain itu, jika hal ini benar, tidak mungkin saya hanya meminta 500.000 yuan. Anda tahu banyak orang kaya dalam bisnis ini. Jika Anda dapat menemukan orang kaya yang menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk pembelian, maka Anda akan menghasilkan puluhan atau bahkan jutaan. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, saya telah menjelaskan masalah kepada Anda, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. 100.000. Jika kamu bisa mengambilnya, aku akan memberi 400.000. Atau aku akan mencari orang lain untuk melihatnya. Keterampilannya memang bagus, dan ceritamu cukup bagus. Tapi menurutku, kamu datang ke orang yang salah. Bagaimana bisa seseorang menjadi manajer umum vintage deluxe dan masih tidak melihat tipuanmu? Ekspresi pria itu berkilat panik dan dia berkata dengan cepat, trik apa yang bisa saya lakukan untuk menjual sesuatu dengan tulus? Jika Anda mau, Anda bisa. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan saja kepada saya. Atau saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Yorick berkata sambil tersenyum menghina. Patung Buddha Anda memang bagus. Bentuk dan pengerjaannya sangat bagus. Tetapi kotak kulitnya terlihat tua secara artifisial. Menurut saya, meskipun benda ini bukan hasil kerajinan tangan modern, namun tidak terlalu tua. Itu adalah paling akhir dari akhir dinasti Qing. Dan mungkin ini adalah sesuatu dari awal Republik Tiongkok. Tapi ada satu hal yang ingin dikatakan. Sayangnya ini benar-benar benda tua dengan pintu besar dari periode Xuande dari dinasti Ming. Sayangnya, itu hanya sebuah sayangnya. Tanpa patung itu, pangkalan itu tidak bernilai banyak. Paling harganya hanya 70.000 hingga 80.000 yuan. Dan Anda menjualnya kepada saya seharga 500.000 yuan. Dan Anda membuatnya tampak seperti Anda membuat kebocoran besar di wajah saya. Bukankah Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh? Pria itu tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat. Ini, kamu. Bagaimana kamu melihat ini? Itu lelucon. Yorick berkata dengan arogan. Aku sudah bermain-main selama bertahun-tahun. Jika aku tidak melihat tipuan kecilmu, sudah bertahun-tahun berkeliaran akan sia-sia. Setelah itu, dia melemparkan barang-barang itu kembali ke pihak lain dan berkata dengan dingin, saudara, jika kamu ingin menipuku, kamu masih terlalu muda. Kembalilah dan berlatih keras selama beberapa tahun lagi. Pria itu mengambil barang-barang itu dan berkata dengan gugup dan ketakutan. Maaf, bos, saya hanyalah seorang pemuda yang tidak mengetahui kebenaran. Dan saya mencoba melakukan segalanya di depanmu. Tolong jangan berpengetahuan seperti bajingan sepertiku. Yorick membayangkan tangannya dengan jijik. Oke, ambil barang-barangmu dan keluar. Hei, pria itu buru-buru meletakkan barang-barang itu ke dalam pelukannya dan lari dari pintu tanpa menoleh ke belakang. Yorick memunggungi kamera, dengan wajah bahagia yang diam-diam, dan menghela napas dalam hatinya. Sial, ternyata ini adalah perasaan mengandalkan teknologi untuk pamer. Meski aku tahu itu akting, itu benar-benar menyenangkan. Memikirkan hal ini,
Dia ratu drama bangkit. Melihat ke arah pria itu melarikan diri. Dan mencibir. Belum ada pembohong antik yang lebih pintar dari saya, Yorick. Setelah itu, dia menutup pintu ruang VIP dan kembali ke lobi. Setelah pria itu melarikan diri dari Vintage Deluxe, dia berjalan mengitari jalan antik dengan membawa barang-barangnya. Saat ini, Raymond baru hendak menutup tokonya. Dia berencana pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan mengatur lantai 2 tempat tinggalnya. Pria itu kebetulan terkejut hingga pintu tokonya mendongak dan melihat Raymond, dihadang oleh orang-orang. Saling memandang. Dia menjawab dan bertanya secara misterius. Bos, apakah Anda mengumpulkan barang-barang di sini? Dalam bisnis barang antik, segala sesuatu yang tidak terlihat oleh umum biasanya diperdagangkan pada malam hari saat tutup. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menjual barang antik di toko. Secara umum, sebagian besar barang yang dijual pada malam hari adalah barang yang baru digali dari tanah, atau dicuri atau dirampok dari orang lain. Tentu saja, ada juga yang khusus menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Raymond telah berkembang dan memulai bisnis di luar negeri. Dia telah memahami banyak aturan yang tak terucapkan di lingkaran ini saat terakhir kali dia datang ke Aurus Hill. Melihat wajah orang lain penuh kewaspadaan dan ada sesuatu yang terbungkus dalam pelukannya, dia tahu bahwa barang yang dipegang orang tersebut kemungkinan besar tidak akan terlihat pada siang hari. Faktanya, industri barang antik memiliki metode serupa di seluruh dunia, seperti mengosongkan makam, penipuan, dan pencangkokan. Orang Eropa dan Amerika juga sangat familiar dengan permainan ini. Raymond pasti pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Namun, dia tidak menunjukkan kewaspadaannya, melainkan berkata sambil tersenyum. Baiklah, tentu saja. Ayo, kita bicara di dalam. Dengan itu, dia segera mengundang pria itu ke tokonya. Pada saat yang sama, di tempat parkir di luar jalan antik, Jacob dan Zachary sedang menonton siaran langsung bersama-sama. Namun, gambar saat ini benar-benar gelap, dan suaranya sangat terfragmentasi dan berantakan. Sehingga tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi di dalam toko. Zachary menjelaskan kepada Jacob yang berada di sebelahnya. Presiden Wilson, menurutku adik laki-lakiku telah memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Jadi tidak begitu jelas. Tapi jangan khawatir. Saat dia mengeluarkan ponselnya, kita bisa melihat dengan normal lagi di sini. Jacob mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju. Hal semacam ini adalah peralatan canggih yang digunakan oleh mata-mata di masa lalu. Saya pikir itu semua dibuat-buat, tetapi saya tidak berharap itu membuat orang tertawa. Zachary tersenyum dan berkata, "Oh, apa ini? Saya melihat Presiden Wilson jarang online. Anda tidak terbiasa dengan hal seperti ini beberapa tahun yang lalu." Pada saat yang sama, pria itu diundang masuk ke toko oleh Raymond. Setelah dia masuk, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di toko itu. Toko itu kosong. Jadi dia bertanya dengan ragu, "Bos, apakah Anda buka untuk menjalankan bisnis? Mengapa belum ada barang apapun di toko ini?" "Ini toko saya, baru dibuka. Tapi belum benar-benar dibuka. Saya baru membeli toko ini dan mengira toko ini menganggur. Jadi saya pasang tandanya dulu. Setelah beberapa saat, saya bisa mengumpulkan lebih banyak barang. Dan tentu saja ada serangkaian hal yang mempesona." Setelah itu, dia menambahkan, "Tetapi hal ini tidak mempengaruhi penerimaan saya. Selama Anda memiliki barang bagus, saya pasti akan menerimanya. Dan harganya harus sangat adil." Pada titik ini, Raymond memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada orang lain di sini. Bisakah Anda mengeluarkan barang-barang itu untuk saya lihat?" Pria itu mengangguk, duduk di depan Raymond, lalu mengeluarkan budak perunggu dan alasnya dari sakunya, dan menyerahkannya dengan kain sutra merah. Setelah memberikan budak perunggu, dia juga mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Jacob dan Zachary di tempat parkir langsung melihat dengan siaran langsung yang jelas dari ponsel Zachary. Slot kartu SIM ponsel menghadap Raymond, dan lensanya memiliki sedikit efek sudut lebar, sehingga memungkinkan sosok Raymond muncul di gambar.
Begitu Jacob melihat wajah Raymond, dia mengkliknya dengan marah dan mengutuk sialan. Bajingan ini. Saya langsung marah ketika melihat wajahnya. Zachary segera menghiburnya. Presiden Wilson, jangan marah lagi. Tidak ada gunanya menjadi begitu marah. Lagi pula, bukankah kita di sini hanya untuk membalas dendam? Lihat saja. Kita pasti akan merusak kekayaan dan reputasinya. Jacob mengangguk, berjongkok sedikit dengan penuh semangat dan gugup. Lalu seluruh gigi dan berkata, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada beberapa puluh menit berikutnya. Raymond membuka budak perunggu sutra merah di depan pria itu dan di kamera depan. Sedikit kejutan muncul di matanya, tetapi dengan cepat menghilang tanpa jejak. Saat bermain dengan budak perunggu, dia bertanya, tahukah Anda dari mana benda ini berasal? Pria itu berkata, tahukah Anda, bukankah ini budak perunggu yang dibuat pada tahun-tahun Kaisar Xuande di dinasti Ming? Raymond memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda yakin benda ini dibuat pada masa Kaisar Xuande dinasti Ming? Pria itu mengira Raymond telah menemukan petunjuk, dan berkata dengan cepat, orang tua kami melihat pada pandangan pertama. Sejujurnya, saya ingin menjualnya karena orang tua kami baru saja meninggal hari ini. Dan saya harus mendapatkan benda ini keluar sebelum kakak laki-lakiku memeriksa warisannya. Dia menceritakan semua yang sudah disusun kepada Raymond secara lebih rinci. Raymond mengangguk dan berkata dengan santai, menurutku benda ini tidak memiliki ciri-ciri dinasti Ming. Budak perunggu dinasti Ming, terutama budak perunggu tahun Xuanden, tampaknya sedikit berbeda dari ini dalam hal tentang proses pembuatannya dan karakteristik bentuknya. Ketika pria itu mendengar ini, dia menjadi sedikit gugup dan berkata dengan nada tidak yakin. Bagaimana mungkin? Para ahli telah melihatnya sebelumnya. Benda ini adalah sesuatu yang berasal dari era dinasti Ming. Jika benda ini dilelang, jika Anda tahu caranya, setidaknya bisa mencapai 2 juta. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, perhatian baik-baik sayang. Itu dibuat pada zaman Kaisar Xuande dinasti Ming. Raymond tersenyum dan berkata, alasnya memiliki pintu besar, tetapi ini adalah budak perunggu. Pada titik ini, Raymond tiba-tiba berhenti. Jacob dan Zachary sedang menonton siaran langsung di dalam mobil dengan hati berdebar-debar. Jacob bertanya dengan cemas, maksudku Zachary, mungkinkah bajingan bernama Raymond ini bisa menyadarinya? Zachary juga sedikit tidak yakin dan berbisik. Ini, seharusnya tidak benar. Guru Chess dan yang lainnya telah menciptakan benda tersebut. Jangankan orang biasa, bahkan para ahli dari Museum Aurus Hill kita, tanpa bantuan peralatan profesional dan pengamatan yang cermat dalam jangka panjang, mustahil untuk bisa mendeteksi sesuatu dengan mata telanjang. Jacob dengan cepat berkata, Zachary, meskipun kita memiliki hubungan yang baik, satu kodenya sama. Ide ini milikmu. Jika barang ini tidak bisa dijual, kamu harus mencari cara untuk menjualnya untuk 200.000. Zachary mengutuk dalam hatinya, tetapi berkata dengan sangat riang, Presiden Wilson, jangan khawatir. Karena saya telah menyetujui masalah ini, saya akan mengurus masalah ini sampai akhir. Jika orang yang bernama Raymond tidak mengakuinya, saya pasti akan menemukan seseorang untuk mengakuinya. Pembeli akan membayar 200.000 untuk biayanya. Jika tidak ada orang lain yang membayarnya, saya, Zachary, akan membayarnya sendiri. Jacob merasa lega dan mengangguk dan berkata, ya tidak di sini sebelumnya. Alasan utamanya adalah dia tidak ingin bajingan bernama Raymond Cole ini melarikan diri lagi. Ketika pria itu melihat Raymond menyebut budak perunggu, dia berhenti berbicara. Dia ragu-ragu dan bertanya lagi, menurutmu apa yang terjadi dengan budak perunggu? Raymond berkata, itu adalah hal yang sama yang saya katakan tadi. Saya tidak berpikir benda ini adalah sesuatu yang berasal dari dinasti Ming. Keringat dingin pria itu keluar dari pori-porinya. Dia Raymond takut akan melihatnya. Jadi dia bersandar ke belakang tanpa sadar. Kemudian dia berkata, bagaimana dengan ini? Tolong lihat lebih dekat. Coba lihat dulu. Raymond melihat kegugupan dan kecemasan orang lain. Dia melihat butiran keringat di dahi dan pelipisnya. Dia tersenyum ringan, mengeluarkan selembar tisu dan menyerahkannya.
Lalu dia berkata sambil tersenyum. Jangan gugup. Seka dulu keringatmu. Begitu kata-kata ini keluar, baik aktor maupun Jacob dan Zachary di dalam mobil tidak bisa menahan perasaan berdebar di hati mereka. Berpikir bahwa penipuan mereka pasti sudah terungkap. Anak laki-laki itu sudah sedikit dilingkari. Dan dia menutupinya dengan cara yang buruk. Tidak, aku tidak gugup. Ini benar-benar dari dinasti Ming. Aku tidak berbohong kepada kamu. Zachary tidak mau membuka layar di dalam mobil. Dia memarahi. Sial, semakin kamu tidak gugup saat ini. Apa yang kamu pikirkan? Hanya akan dijebak oleh Raymond. Sialan. Jacob juga sangat kesal. Sambil menggigit dia memarahi. Sial. Aku tidak menyangka bajingan ini adalah rubah tua sialan. Persetan dengannya. Setelah mengatakan itu, dia melambai. Zachary. Aku akan pulang dan mengemasi barang-barangku. Aku akan pergi ke bandara besok pagi dan terbang ke Dubai. Harap ingat untuk membantuku dengan Buddha perunggu. Dan memberikan uangnya saja nanti. Setelah berkata itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Zachary berkata tanpa daya dan meminta maaf. Maaf, Presiden Wilson. Tidak masalah jika masalah ini kotor. Tolong izinkan saya menginstalnya lagi. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Chang Kun mengabaikannya dan melemparkan kakinya. Dia sudah melangkah keluar mobil. Tanpa diduga. Saat ini, suara Raymond terdengar dari ponsel Zachary. Kamu benar-benar tidak perlu gugup. Saya tidak mengatakan kamu berbohong. Saya hanya merasa bahwa Buddha perunggu ini tidak memiliki ciri-ciri dinasti Ming. Agak mirip dengan ciri-ciri dinasti Song Utara. Dinasti Song Utara. Pria itu bingung. Dia tidak begitu ahli dalam sejarah dan tidak mau bertanya. Kapan dinasti Song Utara? Raymond menjelaskan. Tahun 960 M. 1127 adalah dinasti Song Utara. Dan tahun 1127 hingga 1279 adalah dinasti Song Selatan. Jika saya melihat ciri-cirinya, Buddha perunggu Anda setidaknya berusia 400 tahun lebih tua dari Xuande. Di dalam mobil, ketika Jacob mendengar ini, dia mengangkat pantatnya dan duduk kembali. Kemudian dia menarik kembali kakinya yang keluar dan bertanya kepada Zachary dengan heran. Zachary, apakah itu Buddha perunggu dari zaman dinasti Song Utara? Mao terdiam sejenak, lalu sadar kembali dan mengutuk. Bah, orang bodoh ini bilang benda itu berasal dari dinasti Song Utara. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia berasal dari dinasti Wei Utara? Raymond sedang berbicara omong kosong. Jacob berkomentar. Bagaimana jika benda itu benar-benar berasal dari dinasti Song Utara? Zachary bertanya kepadanya. Presiden Wilson, Anda juga seorang veteran di bidang barang antik. Anda pasti pernah mendengar banyak mobil pickup. Kamu pernah mendengar seseorang yang bisa mengambil barang bocor dari seseorang yang menjual barang palsu. Guru Chess adalah seorang ahli pembuat barang palsu. Bisakah dia mengetahui kapan barang ini dibuat? Jacob bertanya. Lalu bagaimana jika dia mendapat pukulan di matanya? Lagi pula, dia juga mengatakan bahwa kulit Buddha perunggu itu sudah rusak ketika dia mengumpulkannya. Bagaimana jika itu mengganggu penilaiannya? Zachary mengulurkan tangannya. Tidak mungkin. Presiden Wilson. Dia tidak akan bisa membedakannya. Jangan dengarkan ceritanya. Dalam bisnis barang antik, Anda dapat mendengar cerita apapun. Tetapi sebaiknya Anda tidak perlu mempercayainya. Dulu saya melukis dengan gaya lukisan tradisional Tiongkok. Saya bisa menipu orang asing itu dengan mengatakan itu lukisan Mona Lisa. Saya sangat mengagumi diri saya sendiri dengan cerita yang saya buat. Setelah itu, Zachary menjelaskan lagi. Guru Chess berkata bahwa kulit Buddha perunggu itu rusak ketika dia mengumpulkannya. Apakah kamu benar-benar percaya? Itu hanya cerita. Bukankah kita juga mengarang cerita untuk memberitahu Raymond bahwa benda ini adalah warisan leluhur dari keluarga adik laki-laki? Membuat cerita untuk menipu 10.000 yuan. Jacob bertanya kepadanya dengan cemas. Kalau begitu, kamu masih ingin aku mengaku? Bukankah ini membuang-buang 100.000 yuan untuknya? Zachary dengan cepat menjelaskan. Maksudku, mungkin. Itu mungkin. Itu belum tentu pasti. Selain itu, kamu tidak akan menderita kerugian apapun jika berbayar. Zachary.
akan memberitahu Anda mengapa Anda akan menderita kerugian. Aku tidak takut menderita kerugian. Aku tidak ingin dibodohi. Dan aku tidak akan senang jika dibodohi. Setelah Zakari mengatakan itu, Jacob mengungkapkan kekhawatirannya. Zakari, aku tidak mengeluh tentang kamu atau menganiaya kamu. Saya hanya ingin mengatakan, apakah benda itu ada? Mungkinkah benda itu benar-benar berasal dari dinasti Song Utara? Zakari berkata dengan sangat yakin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, Zakari tahu bahwa karakter Jacob yang curiga dan ragu-ragu, serta kepercayaan dirinya yang mengira dirinya dirasuki oleh dewa keberuntungan, telah dimiliki oleh Raymond. Setelah kata-katanya diaktifkan, dia melanjutkan, Presiden Wilson, ayo ubah metafora. Bolehkah kamu membeli Hermes asli di bengkel yang membuat Hermes palsu? Lagi pula, bukan berarti dia pergi ke bengkel yang membuat Hermes palsu. Keterlaluan sekali membeli Hermes asli di sini, pergi ke bengkel Hermes palsu dan membeli Hermes yang digunakan dan diakhiri oleh Ratu Inggris semasa hidupnya. Bukankah ini murni omong kosong? Jacob memegang dagunya dan berkata. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu katakan memang benar masuk akal. Tetapi Raymond tiba-tiba berkata bahwa Buddha perunggu ini berasal dari dinasti Song. Apa tujuannya? Zakari menghibur dan berkata, saya juga tidak tahu tujuan sebenarnya. Saya kira bajingan ini sudah mengetahui bahwa kita sedang mempermainkannya. Dia pasti memanfaatkan kesempatan untuk bermain dengan kita. Itu masuk akal. Jacob mengangguk dan berkata, saya pikir dia juga sedang mempermainkan kita. Anjing ini benar-benar sulit. Saat ini, anak buah Zakari di toko benar-benar bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Saudara Zakari memberitahuku sebelum saya datang ke sini. Saya di sini untuk menipu orang. Saya harus berpura-pura bahwa barang dari akhir dinasti Qing atau awal Republik Tiongkok ini berasal dari dinasti Ming. Lalu berikan kepada pria di depan dan jual dengan harga tinggi. Sekarang orang ini mengatakan itu dari dinasti Song. Apa maksudnya? Dalam keraguan, dia bertanya, Bos, jika benda ini benar-benar dari lagu dinasti seperti yang Anda katakan, berapa nilainya? Raymond berpikir dan berkata, barang perunggu dari dinasti Song Selatan sebenarnya relatif tidak populer. Hal ini terutama karena dinasti Song Selatan harus melawan musuh asing sepanjang waktu. Sebagian dari tembaga digunakan untuk perang. Selain itu, kondisi metalurgi pada saat itu terbatas, dan produksi tembaga sangat rendah. Oleh karena itu, tentu saja terdapat lebih sedikit tembaga yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dan sebagian besar adalah perunggu. Perunggu berkualitas tinggi sangat langka. Perunggu berkualitas tinggi umumnya menggunakan pengerjaan emas dinasti Song Utara sekarang menjadi barang yang bisa dimasukkan ke museum. Dan harganya sangat tinggi. Tema Buddha perunggu Anda adalah Yang Mulia Subintuo. Tampak memang tidak terlalu bagus dan tersimpan dengan tidak benar. Jadi merusak kotak kulit itu dengan parah. Setelah rusak, kotak itu dibuat tua secara artifisial. Mengatakan ini, Raymond menambahkan, tetapi meskipun rusak, masih dapat dilihat bahwa pengerjaan Buddha perunggu ini sangat kuat. Itu jelas merupakan benda yang sangat luar biasa di zaman itu. Dan dilihat dari jenis kapal dan pengerjaannya, benda itu harus seluruhnya disepuh. Tapi sayangnya, semua penyepuhannya hilang. Menurut perkiraan saya, hanya keluarga kerajaan atau kuil besar yang memiliki patung Buddha perunggu pada saat itu. Patung serupa dijual di lelang Beijing lebih dari 10 tahun yang lalu. Patung Buddha perunggu emas tidak mirip yang ini. Harganya 20 juta yuan pada waktu itu pasti bernilai 100 juta yuan sekarang. Jadi jika ditempatkan sekarang, jika sepuhan kulit dievaluasi di pasar, meskipun sepuhan kulitnya rusak, saya perkirakan harga pasarnya tidak akan kurang dari 20 juta yuan. Jika kotak kulitnya terpelihara dengan baik, saya mengisyaratkan secara konservatif bahwa ada harapan untuk menjualnya di lelang dengan harga lebih dari 80 juta yuan. Zakari berteriak saat mendengarnya. Dasar bodoh. Bodoh sekali. Setelah dimarahi, Jacob berkata dengan marah, aku tidak akan bermain lagi. Pulang. 80 juta lagi. Sial. Kenapa ini tidak terjadi? Orang itu bilang bernilai 800 juta.
Kamu tidak punya apa-apa selain belajar bermain trik. Zakari juga sangat kesal dan memarahi. Kamu terlihat seperti anjing. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Kamu memperlakukan kami seperti monyet. Jacob sekelilingnya gigi dan berkata, aku sangat menganggur. Aku sedang menonton video pendek 2 hari yang lalu. Dan aku melihat seseorang menerima panggilan penipuan dari penipu. Aku tahu bahwa pihak lain adalah penipu. Dan aku sengaja menjejali si penipu selama lebih dari 10 menit. Orang ini mungkin mengajak kita bersenang-senang dengan mempermainkan si pembohong. Saat ini, mereka berdua sudah benar-benar putus asa. Dalam hal ini, jika seorang kolektor barang antik menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dijelaskan penjualnya, dia tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya meskipun dia dibunuh. Bukankah ini hanya pickup standar? Siapa yang akan memberitahu orang lain sebelum mengetahui kebocoran bahwa Anda adalah kebocoran besar dan bernilai banyak uang? Setiap orang hanya akan menyembunyikan kebenaran di dalam kegelapan, lalu berpura-pura tenang dan mengatakan bahwa produk Anda tidak terlalu bagus dan tidak bernilai banyak uang. Harga yang saya berikan kepada Anda sudah merupakan yang tertinggi di industri. Oleh karena itu, mereka semua merasa Raymond hanya memainkan permainan standar. Seperti kata pepatah, Anda mengarang cerita untuk dimainkan dengan saya. Dan saya akan mengarang cerita untuk dimainkan dengan Anda. Bagi Jacob, setelah penyelesaian selesai, penipuan telah terungkap sepenuhnya. Mengapa masih perlu membuang waktu di sini? Tapi tidak ada yang mengira kata-kata Raymond selanjutnya akan membingungkan mereka berdua lagi. Dia berkata kepada pria itu, jika Anda bisa menunggu, Anda dapat memberikan barang itu kepada saya untuk dikirim. Setelah menjualnya, saya akan memberi Anda 10%, yaitu 10%, dan sisanya akan menjadi milik Anda. Bagaimana menurut Anda? Jacob tertegun. Dia bertanya kepada Zakari apa yang ingin dilakukan cucu ini. Apakah dia kecanduan akting? Zakari menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Mungkinkah dia mencoba menipu kita? Menyimpan barang-barang dan kemudian mengambilnya. Apakah dia menggunakan alasan? Jacob bertanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa pedagang barang antik mengakui kekalahan dan polisi tidak akan mempedulikannya? Dia ingin menjualnya secara konsinyasi, yang berarti dia tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk itu. Bagaimana jika dia menelepon polisi dan membeberkannya ke seluruh industri? Dia memiliki wawasan untuk memahami penipuan dan terkenal. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih menginginkan barang ini? Apakah kamu berani mendatanginya dan memintanya? Sialan, kata Jacob buru-buru. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambil barangnya kembali. Zakari menjilat gigi dan berkata kepada Jacob, Presiden Wilson, tidak apa-apa. Sudah seperti ini, mengapa tidak mencobanya? Zakari bertanya. Apakah dia ingin bermain-main dengan kita atau meninggalkan bukti untuk diungkapkan di industri? Selama kita meminta untuk membayar, bukankah kita akan menang? Itu hanya untuk meminta dia membayar. Bahkan jika dia tidak membeberkannya, kita yang akan membeberkannya. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan yang lain. Dia menggunakan ponsel dan mengirim pesan WeChat ke anak buahnya. Ponsel adik laki-lakinya berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Lalu dia mengembalikannya dan berkata kepada Raymond, Bos, saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika saya menunggu lebih lama lagi, benda ini akan hilang. Ini bukan lagi milikku. Dan aku tidak akan peduli padanya. Apakah itu dari dinasti Ming, dinasti Song, atau dinasti Tang? Saya ingin menjualnya hari ini. Hanya seharga 500.000. Mau atau tidak, jika kamu menginginkannya, ambillah. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mencari yang lain. Jacob bertanya di dalam mobil. Zakari, apakah itu akan berhasil? Dia jelas sudah menemukan jawabannya. Dan dia akan tetap menghabiskan uang untuk pengecualian. Zakari berkata dengan santai. Seekor kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Mari kita mundur berpikir dan berkata, bagaimana jika orang ini benar? Apakah menurut Anda itu dari dinasti Song Utara? Merusak pemandangan jika dia pengalokasian. Sekarang kita sudah mencapai titik ini. Mari kita tanyakan langsung apakah dia ingin pengayaan atau tidak. Jika tidak,
Saya akan memberi Anda 200.000 secara pribadi. Jacob merasa lega. Tetapi dia dengan cepat berkata, ini semua bukan tentang uang. Pada saat ini, Raymond di toko melihat pemuda itu dan berkata, kamu harus berpikir jernih. Ini adalah sesuatu yang bernilai puluhan juta. Apakah kamu benar-benar bersedia menjualnya hanya dengan 500.000? Adik laki-laki itu mengangguk dan berkata dengan tegas, jangan katakan itu sesuatu yang berharga puluhan juta. Itu hanya di atas 50,000. Saya tidak peduli jika itu 100 miliar. Saya hanya ingin 500,000 hari ini. Raymond menghela napas dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar ingin mengambil barang ini dari Anda, tetapi saya benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Dengar, saya tidak punya apa-apa di toko ini. Tempat yang ingin saya tinggali di lantai atas belum dibereskan. Saya masih harus menyimpan 810.000 yuan di tangan saya. Saya bisa hanya menawar 200 atau 300 yuan. Itu saja. Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada pria itu dengan terus terang, bagaimana kalau ini? Saya punya penawaran yang adil. Saya akan memberi Anda bagian dari barang ini. Saya akan memberi Anda 250.000. Dan kemudian kita dapat membuat rencana. Sesuai kesepakatan, masing-masing dari kita memiliki 50% barang tersebut. Jika barang tersebut terjual, tidak peduli berapa banyak barang tersebut terjual, Anda dapat menerima setengahnya. Bagi hasil, ketika pria itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bodoh lagi. Dia berpikir, pertanyaan apa ini? Itu di luar jangkauan. Mengapa kamu tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah kamu persiapkan ketika kamu datang? Rasanya seperti mengikuti ujian SIM pertama. Dan semua pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan tentang koki. Dan saya tidak bisa mengerjakan soal-soal ini. Jacob berkata saat ini. Saya menjadi lebih banyak dan lebih bingung lagi tentang bajingan ini. Coba berpikir. Apakah dia benar-benar bersedia membayar 250.000? Zakari mendecakkan postingan dan berkata, mungkin cucu ini sedang memancing informasi kontak. Bagaimana jika dia kembali dan berbohong kepada kami? Mengatakan bahwa barang ini dijual seharga 10 juta dan meminta kami untuk datang dan mengambil sisa 5 juta. Apakah kami akan datang atau tidak? Jika dia benar-benar memanggil polisi, dia akan mengambil 250.000 yuan dan patung Buddha sebagai bukti. Lalu memanggil kita. Bukankah ini penembakan? Jacob merasa tidak nyaman saat mendengarnya. Dan raut wajahnya pun memutar menjadi bola. Dia memukulnya dan berkata, tidakkah Anda mengatakan polisi tidak peduli? Zakari berkata, ya, umumnya mereka tidak terlalu peduli. Dan menurut aturan kami, tidak ada yang mau menghubungi polisi jika benar-benar ditipu. Setiap orang akan menderita kerugian untuk menghindari kerugian. Ini akan merusak reputasi Anda dan merusak pekerjaan Anda. Sangat ekstrim bagi seorang kolektor barang antik untuk menerima barang antik palsu di depan. Siapa yang akan melapor ke polisi? Setelah itu, dia menunjuk ke layar. Raymond memarahi. Tapi kita tidak bisa menolak seseorang yang tidak bermain sesuai rutinitas. Saat dia mengatakan ini, Zakari menjadi sedikit bersemangat dan berkata, Presiden Wilson, Anda tidak tahu. Akhir-akhir ini, ada banyak orang yang selingkuh. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke pelacur saat masih muda. Meskipun saya harus membayar jam tambahan, saya tidak mau membayar untuk jam tambahan tersebut. Gadis itu untuk melepaskannya dan meraih ikat pinggangnya dan untuk melepaskannya dan memilih bersama. Minggu lalu, seorang pria yang menjual mautai palsu ditipu. Mereka mengatakan bahwa dia menjual kepadanya sejumlah mautai berlubang dalam botol asli dan kotak asli. Tetapi ketika barangnya tiba, dia menemukan bahwa sebagian besar adalah mautai palsu bukan botol atau kotak asli. Dia sangat marah sehingga dia menelepon polisi. Polisi menangkap orang yang menjual barang palsu kepadanya tetapi tidak menangkapnya. Mereka membawa ke gudang dan barang itu masih ada sampai sekarang. Bahwa jika Anda tidak dapat mentransfer uang jaminan, Anda pasti akan dikenakan hukuman penjara nyata. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang lelaki tua yang menjual sabu palsu yang terbuat dari tawas.
Dia menjualnya secara online. Ia mengira seorang pecandu pasti tidak akan menelepon polisi jika membeli barang palsu. Namun, ada lelaki tua picik yang tidak yakin dan memanggil polisi dan menangkapnya. Dia juga masuk. Apa yang bisa kamu lakukan jika bertemu orang seperti ini? Jacob bertanya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Zachary mendecakkan isyarat. Dia melakukan itu dengan sengaja. Jika dia ingin main-main dengan kita tidak bisa mengambil 250.000 itu. Tidak perlu memprovokasi orang yang keras kepala untuk 250.000 itu. Tetapi jika dia benar-benar buta dan mengira bahwa barang-barang yang dibuat oleh Guru Cheng berasal dari dinasti Song Utara, maka kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat lebih banyak di dekatnya. Jacob bertanya, bagaimana cara berbuat lebih banyak? Zachary mengangkat telepon dan mengetik baris lain. Setelah beberapa saat, anak laki-laki di toko itu berkata dengan cemas, "Oh, tidak. Kakak laki-laki saya mengirimi saya pesan WeChat untuk meminta saya kembali dan melakukan inventarisasi bersama. Saya pasti tidak dapat menyimpan barang ini. Dan saya tidak bisa memberi tahu dia. Bos, kamu juga tidak perlu mengikutiku. Katakan berapa kerugiannya. Saat ini, jantung mereka sudah berdebar kencang. Menurut mereka, itu semua tergantung bagaimana jawaban Raymond. Jika Raymond ingin berinvestasi dalam saham bersama-sama hidup dan mati, maka dia pasti memiliki niat buruk. Tetapi jika Raymond menerima penurunan harga dan benar-benar membelinya, maka semuanya adalah alarm palsu. Meskipun ada sedikit pelanggaran dalam proses, hasil akhirnya masih sesuai rencana. Selama adik kecil ini tidak membiarkan Raymond bertemu dengannya di masa depan, tidak akan ada masalah. Pada saat ini, Raymond berkata dengan sedikit cemas, "Oh, 400.000. Saya benar-benar tidak mampu membeli sebanyak itu. Saya baru saja memberi tahu Anda bahwa saya tidak punya apa-apa untuk disimpan di toko saya. Jadi saya harus mengeluarkan banyak uang untuk kulkas. Dan saya mengambil dari orang lain dengan sedikit uang sewa. Dan saya harus segera membayar sewa kepada pemiliknya. Jika saya benar-benar mengeluarkan 400.000 yuan, semuanya akan terpengaruh." Pria itu berkata, "Kamu mengatakan bahwa benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Apakah nilainya puluhan juta? Tidak bisakah Anda menjualnya kembali?" Raymond menghela napas. Bagaimana sesuatu yang bernilai puluhan juta bisa begitu mudah dijual? Seperti saya bisa menjualnya ke dunia luar. Orang-orang tidak percaya sama sekali. Bahkan jika saya mencari lelang, saya masih harus menunggu lelang berikutnya dimulai. Dan ada proses penilaian yang rumit. Saya hanya merasa itu gaya dinasti Song Utara. Tapi yang saya katakan tidak berwibawa pada akhirnya. Jika perlu dinilai oleh ahli atau lembaga penilai. Jika saya salah menilai, pada dasarnya akan dibuang. Bahkan jika saya beruntung dan barang ini benar-benar dari dinasti Song Utara, maka saya harus menunggu pelelangan menyelesaikan penilaiannya. Setidaknya diperlukan waktu beberapa bulan untuk menerima uang setelah pelelangan selesai diselesaikan. Jadi risikonya masih sangat tinggi. Zachary menyentuh janggut setengah di dagunya dan bersulang. Sial, apakah kita berpikir Raymond terlalu pintar? Dia sepertinya benar-benar mengira benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Jacob berkata dengan tergesa-gesa. Kupikir dia adalah seorang jenderal yang galak telah mempelajari seni perang sejak lama. Tapi dia tidak menyangka harganya 250. Ayo turunkan saja harganya dan jual dia seharga 300.000. Zachary mengalami roller coaster di hatinya. Dan dia berpendapat 300.000 adalah tawaran yang sangat bagus. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk mempermalukan Raymond dan membantu Jacob menghasilkan uang. Dia tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari margin keuntungan 200.000. Terlebih lagi, jika masalah ini pada akhirnya gagal, dia harus membayar Jacob 200.000 yuan, yang akan menimbulkan kerugian lebih besar. Jadi, dia mengirim pesan WeChat lagi ke anak buahnya. Setelah adik laki-lakinya bersimpati, dia menjadi semakin cemas dan berkata kepada Raymond, "Kakak tertua saya mendesak saya lagi. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Bos, Anda mengalami kesulitan dan saya juga mengalami kesulitan. Ayo lakukan ini. Harganya 300.000 yuan.
Tidak masalah bagi saya jika Anda menjualnya seharga 300 juta di masa depan. Saya hanya ingin 300.000 ini. Ini adalah batas yang bisa saya lakukan. Jika menurut Anda itu tidak cukup, maka saya hanya bisa kembali dan mencari kesempatan lain untuk mengambil tindakan. Ketika Raymond mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Oke, 300.000 adalah 300.000. Setelah itu, Raymond mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Berikan saya nomor rekening bank Anda. Saya akan mengirimkannya sekarang. Transfer uangnya ke Anda." Dia menatap layar dengan saksama, menunggu Raymond mentransfer uangnya. Segera, dalam siaran langsung, Raymond menyelesaikan pembayaran. Setelah menerima uang, pemuda itu segera berdiri dan berkata, "Bos, uangnya sudah tiba. Selamat bekerja sama." Dia dengan cepat berbalik, berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Jacob dan Zachary di depan layar tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk saling melakukan hal tersebut. Jacob terkekeh dan berkata, "Selesai. Hahaha, Raymond. Raymond, kamu kacau. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, kamu tidak akan berpikir bahwa kamu membawa orang bersamamu saat itu. Tampar aku beberapa kali. Kamu akan membayar harga yang mahal hari ini. Hahaha. Aku ingin kamu tahu itu meskipun Aurus Hill bukan tempat yang besar. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang sepertimu dengan santai. Seperti kata pepatah, kuil itu kecil dan jahat. Ada banyak kura-kura di perairan yang besar dan dangkal." Zachary terbatuk dan berkata dengan cepat, "Presiden Wilson, metafora ini tidak tepat." Jacob menyadari bahwa dia baru saja memarahi dirinya sendiri. Dan dengan cepat mengubah kata-kata di tempat yang besar. Terdapat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bagaimana bisa orang seperti dia datang ke sini kapanpun dia mau? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.